akan menemani kalian dalam ibadah. Dan terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah dan datang ke hadapan-Mu. Sebelum kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, kiranya Engkau yang sucikan kami. Engkau Tuhan yang menolong setiap kami untuk kami boleh beribadah dengan sikap yang benar di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan untuk hamba-Mu ini yang akan memimpin pujian dan juga menyampaikan cerita firman Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua senang ya jumpa dengan losa-losanya lagi, biarpun kita dipisahkan oleh jarak, tapi masih kita tetap bersyukur dan kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi lagunya yang sudah sering, yang belum kelas juga boleh, yang semua kelas boleh ikut langsung. Yang pertama-tama, ayo berdiri ya adik-adik, yuk kita buat gerakannya yang semangat. Tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Tambah dalamnya, tambah lebarnya. Tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya adik-adik. Tambah dalamnya, tambah lebarnya. Tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Tambah dalamnya, tambah lebarnya. Tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Yesus dalamku. Gimana adik-adik? Masih semangat? Iya, kita lanjutkan dengan pujian kedua. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis
ke firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami Tuhan sungguh bersyukur kepada-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan dan belajar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau Tuhan yang pakai langsung kami akan menyampaikannya. Demikian juga untuk anak-anak kami, boleh dengan pertolongan-Mu mereka boleh diberikan hikmat-Mu juga. Mereka boleh diberikan pengertian dalam belajar firman-Mu ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, siapa yang masih ingat minggu lalu Langsung Linda menyampaikan apa? Oh iya, betul ya. Seorang tokoh gereja, seorang tokoh reformator gereja yang namanya adalah Martin Luther. Ada 5 sola yang sudah disampaikan oleh Rosalinda juga kemarin. Salah satu dari hal yang disampaikan itu yaitu tentang sola gratia. Sola gratia itu berasal dari bahasa Latin dan secara harafiah dan sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya itu adalah hanya anugerahnya, hanya oleh anugerah Tuhan. Nah, kali ini kita akan belajar apa itu anugerah. Adik-adik, kita terlebih dahulu buka firman Tuhan dari Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ayo sama-sama langsung kita baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Adik-adik, sebenarnya makna dari anugerah itu yang bisa kita pahami dengan sederhana apa? Anugerah yang dimaksudkan di situ secara sederhana artinya kita tidak dapat melakukan apapun tanpa Tuhan. Kita tidak bisa menjadi apapun kalau tidak ada Tuhan yang menolong kita. Misalnya contoh yang sangat dekat dengan kita bisa bernapas, kita bisa beraktivitas, kita bisa belajar, kita bisa melakukan berbagai banyak hal di kehidupan kita sehari-hari. Itu merupakan anugerah Tuhan, ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga ada mendengar ajaran-ajaran ataupun doktrin ataupun kata-kata motivasi yang sehari-hari kita bisa dengar, yang sepertinya ini menjadi 2 hal yang bertentangan dengan tadi yang sudah kita pelajari, bahwa kita itu tidak dapat melakukan apa-apa kalau bukan adanya pertolongan Tuhan. Kata-kata motivasi yang sering kita dengar itu misalnya kita pasti bisa, atau contoh kata yang lain, jika kamu berusaha, kamu pasti bisa. Nah, sepertinya jadi bertentangan, bukan? Tapi poin yang penting yang bisa kita ambil dari 2 hal ini, kita bisa karena pertolongan oleh Tuhan. Sebenarnya kita tidak bisa melakukan tadi apa firman Tuhan bilang, kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada pertolongan Tuhan, kalau tidak ada Tuhan yang memberikan kita anugerah. Sementara tadi kata-kata motivasi itu mengatakan apa? Kamu pasti bisa. Bisa bagaimana? Kan gitu ya. Jadi 2 hal itu sepertinya bertentangan, ya. Kamu pasti bisa di situ berarti mengandalkan usaha dan
kekuatan sendiri. Padahal itu jelas sudah kita dengarkan tadi penjelasan dari firman Tuhan. Kita ini bisa, kita ini ada pun karena anugerah oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita buka lagi satu firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sudah kita hafal dan sudah kita sering dengar. Poin penting di situ apa? Apa isi firman itu? Bisa kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita ini memperoleh anugerah keselamatan. Kita ini adalah manusia atau ciptaan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kenapa kita tidak layak? Tuhan itu pencipta kita. Kita ini adalah ciptaan. Pencipta dengan ciptaan sudah sangat jauh berbeda. Tapi karena anugerah Tuhan, kita ini dibenarkan di hadapannya. Kita ini juga menjadi layak di hadapan Tuhan, biarpun kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan sendiri yang datang, Tuhan Yesus yang sudah rela disalibkan, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan nyawanya, dan Tuhan Yesus yang menanggung hukuman atas semua dosa-dosa kita. Dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa sudah berdosa, tapi semua manusia diberikan anugerah keselamatan. Tapi anugerah keselamatan ini tidak bisa diterima oleh semua manusia. Sebenarnya Tuhan itu memberikan anugerah keselamatan itu dengan cuma-cuma kepada manusia, tapi tidak semua bisa menerimanya. Di samping anugerah keselamatan, anugerah yang sangat besar dalam kehidupan kita, Tuhan juga memberikan kita berkat-berkat, baik itu berkat jasmani, berkat rohani, dan juga berkat-berkat yang sangat banyak dan luar biasa yang tidak ada batasnya. Kita bisa boleh percaya, kita bisa belajar tentang firman Tuhan, dan kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Itu juga merupakan anugerah. Dan berkat-berkat Tuhan itu tadi tidak terbatas dan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan untuk semua manusia itu sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Pada masa sekarang ini kita dihadapkan dengan situasi yang membuat kita semua ini sepertinya terbatas ya. Apalagi adik-adik tidak bisa ke sekolah, tidak bisa belajar bersama dengan teman atau bermain ya, terbatas ya. Hanya bisa berkomunikasi dengan alat komunikasi seperti sekarang ini. Mungkin bisa ketemu ya palingnya dengan tetangga gitu ya adik-adik. Itu membuat kita susah, membuat kita sedih. Tapi satu hal yang boleh kita pelajari, satu hal yang boleh kita ingat, di balik kesusahan itu pasti Tuhan sediakan sukacita. Di balik kesusahan itu Tuhan berikan satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Kita diajari dengan situasi sekarang ini, kita diajari untuk bersabar. Dan satu hal poin penting juga, kita diajari untuk hidup bersih dan sehat. Nah, itu sangat pentingnya apalagi sekarang ini. Coba kalau kita lihat di sepanjang jalan atau di tempat-tempat umum, pasti ada disediakan apa? Tempat cuci tangan, pakai sabun, minimal 20 detik dan lain hal. Dengan adik-adik ya. Nah, itu
mungkin dari berita-berita di mass media atau di televisi atau di gadget kita melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang boleh terjadi dengan masa sekarang ini. Tapi yakinlah, tapi kita juga harus belajar bahwa apapun yang kita alami sekarang ini itu juga merupakan suatu pembelajaran penting yang dianugerahkan buat kita. Ini membentuk kita. Ini membentuk kita menjadi manusia dengan keadaan yang susah. Apakah kita menjadi manusia yang bisa bersyukur dengan keadaan sekarang ini? Ya, peran kita, karena kita tadi sudah menerima anugerah, sudah menerima berkat dari Tuhan. Berkat yang sangat penting tadi adalah keselamatan. Peran kita yaitu kita harus bersyukur, ya. Itu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan untuk Tuhan, yaitu dengan bersyukur, ya. Oke, demikian penjelasan Lause. Ya, adik-adik, persembahan boleh dikumpulkan di rumah, nanti boleh diantar langsung ke gereja, ke tata usaha gereja, ataupun dikirimkan melalui transfer ke rekening gereja, atau juga boleh dikirimkan melalui QRIS, baik itu dari GoPay, dari Dana, dan lain-lain. Nah, kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau Kau selalu baik dalam hidup kami dan tak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami tahu Kau selalu ada di hati kami. Tuhan Yesus, Engkau selalu mengasihi kami. Yesus di hidupku, Yesus di hidupku, selalu dekat denganku. Yesus, Dia cintaku. Yesus, Dia cintaku, selalu mengasihiku. Mari anak-anak, kita saling mengasihi, sebab Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di hati kami setiap waktu. Yesus di hatimu, Yesus di jiwamu, selalu
Tuhan telah mendengarkan penjelasan dari Rasul kami, bagaimana Tuhan yang telah memberikan kami anugerah dalam kehidupan kami ini. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur, dan ajar kami Tuhan supaya kami bisa melewati masa-masa sulit sekarang ini ya Bapa. Demikian juga ya Tuhan, biarlah kami Engkau berikan lagi pemahaman dan pengertian akan setiap kebenaran firman-Mu. Kau Tuhan juga yang menolong setiap anak-anak kami yang ikut ibadah pada hari ini. Demikian juga Tuhan, mereka dalam pembelajarannya di sekolah secara online, Tuhan juga yang menolong mereka. Demikian juga untuk setiap orang tua yang mendampingi mereka, Kau Tuhan yang memberikan kesabaran, Kau Tuhan yang memberikan hikmat-Mu. Demikian juga Tuhan, rasul-rasulnya di sekolah minggu dan juga di sekolah, kiranya Tuhan juga yang memberikan Tuhan hikmat-Mu. Biarlah kami Tuhan tetap bersyukur untuk setiap keadaan yang boleh kami alami kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.